Sahabat tani, kita ketemu dengan penggiat pembudidaya tanaman organik Desa Mrenggolo, Kecamatan Pelosok Klaten, yang saat ini memproduksi yang namanya biokultur, yaitu pupuk cair, alternatif pupuk yang murah bagi para petani. Ini kita penggiat pembudidaya tanaman organik lestari ya. Ini ada Pak Ketua, itu Pak Ketua. Salam lestari. Salam lestarinya gimana Mas? Oh gini. Ini Pak Bendara yang satu ini. Nah, Pak Bendara ini. Nah. Terus ini saya kenalkan, ini Bapak Penasihat. Ini bosnya. Saya tukang apa Mas? Saya Mas, tukang provokasi saja saya ini. Nah, mumpung ketemu, jadi ini memang pupuk alternatif saja ya. Di antara beberapa pupuk ada pupuk kimia, pupuk organik cair dan macam-macam. Tapi di sini tidak membicarakan pupuk organik. Ini pupuk cair gitu aja ya, biar mudah gitu, mudah dipahami. Jadi ini salah satu alternatif pupuk saja. Ini pupuk cair yang kita memanfaatkan bahan limbah hewan, limbah peternakan. Ini kira-kira kapasitas cairnya 13.500 liter. Ini kalau penuh nih. Tapi kita produksi 3/2-nya. 3/2. Ini produksi yang kedua. Produksi yang pertama sudah kita coba aplikasi, dan karena hasilnya sudah panen, ini nanti saya tidak memperlihatkan hasil aplikasi, tapi yang berikutnya nanti baru kita perlihatkan. Ini kita produksi dulu. Nah, ini yang tahu komposisinya teman saya ini, Mas Rukin. Kira-kira ini apa saja ya komposisi bahan-bahannya? Untuk kapasitas 13.000 liter. 500 liter. 13.500 liter. Dibutuhkan kotoran sapi 2.600 kilo. Dan kalau orang desa ukuran apa itu, ledok atau itu? Untuk ukuran ledok juga sekitar satu ledok. Ini kotoran hewan itu? Iya, kotoran sapi atau basah. Masih mentah. Lalu terus kotoran unggas ya. Untuk hari ini kotoran puyuh itu sebesar 260 kilo. Lalu itu dekomposernya 50 liter ya. Terus kapur 50 kilo. Satu sak, dan itu urea 50 kilo. Nutriennya itu ya. Pakai urea non subsidi. Oke. Makanan itu mikrobanya. Jadi ada berapa jenis? 5 jenis bahan baku plus air. Jelas. Sahabat tani, ini tadi komposisi, terus kita hitung-hitung ya. Kita hitung saja kalau mikrobanya 50 liter, katakanlah per liternya itu 35.000 ya. Itu ketemu 1.750.000. Kemudian nutriennya urea non subsidi kalau seharga 470.000 per sak. Terus CaCO3-nya per sak
kira-kira 40.000 ya, 40.000. Terus kompos yang disebut tadi bisa kohi sapi, kohi kambing, kohi ayam, kohi unggas dan sebagainya. Yang ada sih kita kira-kira kalau dirupiahkan 200.000. Kemudian untuk tenaga kerja ya, tenaga kerja plus listriknya untuk mengadu itu kira-kira butuh 1 minggu ya Mas ya. 1 minggu ya kita nilai 300.000 rupiah. Kalau kita total ya, untuk produksi 13.500 liter itu membutuhkan biaya produksi ya, biaya produksi 2.760.000. Kalau dibagi 13.500 liter berarti ini nanti per liternya hanya 200 rupiah ya Mas, 200 rupiah per liternya. Ini yang cair aja, bukan padannya kan ada, tapi 13.500 liter itu cairnya. Kira-kira kemudian ini soal aplikasi ya, soal aplikasi. Nah ini Pak Ketua saja nih. Untuk aplikasi per hektarnya kita butuhkan sekitar 7.000 liter. Jadi kalau untuk ukuran di sini biasanya pakai bumi 100 per 200 gitu, bumi 200. Biasanya bumi 100. Kalau 1 hektarnya biasanya bumi 700. Itu ukurannya 700, bumi 700. Jadi kalau bumi 100 ya aplikasi sekitar 1.000 liter. Nah, untuk aplikasinya olah tanam 60%-nya dari 1.000 liter itu. Olah tanahnya. Olah tanah. Dari awal. Awal, jadi mau mau tanam di olah tanahnya di. Jadi mungkin bisa sebelum olah tanah disemprotkan dulu. Untuk aplikasinya konvensional, bisa disemprotkan, bisa dikocorkan. Nanti kan diaduk di olah tanah itu, nanti bisa juga kemudian setelah bisa selesai nyampur. olah tanah baru disemprot rata kocor bisa. Bisa juga. Jadi itu pilihan ya. Iya, pilihan. Setelah itu untuk pemupukan kedua, ketiga itu konvensional biasanya 20%. Misalnya kalau padi ya, awalnya itu 600 liter kita masukkan. Kita masukkan. Terus Tanam. Setelah itu umur 2 minggu. 2 minggu 20% dari 20 liter ya. Rata. Setelah itu yang terakhir pupuk terakhir 20 liter lagi. Sekitar selapan kalau orang bisa. Iya, selapan itu. 30 sampai 35 hari kita semprotkan rata. 3 kali cukup Mas ya? Kalau padi cukup. Kalau jagung sekitar 4 kali, 4 aplikasi ya. Jadi kalau padi cukup 1.000 liter itu dengan aplikasi 3 kali. 3 kali. Jadi tidak harus tiap minggu gendong. Enggak. Bagus ini kelihatannya. Kalau jagung kira-kira sampai 4 kali. 4 kali. Jadi dan itu mungkin dosisnya ditambahin ditambah mungkin. Tambahin. Itu tetap murah ya? Murah. Oh, ini 200 rupiah. Sambil kita lihat kondisi tanaman, ya kita kalau memang kurang ya ditambahi lagi. Tambahin lagi. Semakin banyak kan semakin bagus untuk pupuk ini, karena dia campurannya juga setengah organik kan ini. Setengah organik. Mikrobanya biar berkembang di tanah. Iya. Biar tanahnya semakin lama semakin sehat, semakin subur. Nanti tanamannya juga tahan dari penyakit itu Mas. Iya. Nah terus ini kan kalau di sini banyak yang nanam cabai itu, kira-kira per batang misalnya ya, kira-kira berapa dosis? Kalau per batang sekitar ya 250 cc satu aqua itu. Satu gelas gelas mineral, gelas mineral itu. Nah, 250 cc itu. 250 cc jadi per batang. Per batang. Jadi nanti kalau kita per bumi 100 misalnya tanam 3.000 batang misalnya. Berarti 3.000 batang sekali kocor ya? Sekali kocor. 3.000 batang kali 250 cc itu. 200 ml. 250 ml itu kayaknya. Tetap murah. Masih murah ini. Tetap murah. Jadi per batang kira-kira kalau 1 liter kan dibagi 250 ml kan jadi 4 ya? Jadi 4 berarti 200 bagi 50 rupiah. Jadi per batang cuma butuh 50 rupiah per satu aplikasi. Aplikasi. Sahabat tani,
ini adalah pupuk alternatif. Nah, kemudian kira-kira harapan dari penggiat budidaya tanaman organik di Sampurnggola ini kepada para petani-petani ini kira-kira apa, Mas? Untuk kedepannya ini sebagai solusi alternatif. Ya, ya. Karena apa? Limbah yang ada di desa kita, ibaratnya kotoran sapi, jumlahnya masih banyak. Ya. Nah itu kurang termanfaatkan. Padahal itu kalau dimanfaatkan secara maksimal, hal-hal seperti itu bisa menekan biaya produksi di lahan kita. HPP Jadi ya? HPP-nya nanti yang kita peroleh setelah panen bisa menikmati. Jadi HPP-nya murah. Murah, Gitu? Menekan HPP. Ya untuk sekarang ini ada gonjang-ganjing pupuk, kita ngalami kesulitan. Ya, ya, ya. Di mana petani harus konsisten tanam. Nah itu akhirnya ini ada tawaran alternatif untuk pengembangan mikroba di kalangan petani. Akhirnya kita ambil untuk proyek percontohan di mana nanti petani bisa mengembangkan di masing-masing tempat yang terdekat dari lahan pertanian itu sendiri. Seperti itu harapan kami. Jadi harapan kami untuk menyebarkan ilmu yang sederhana, tapi manfaatnya bisa dirasakan luar biasa untuk pertanian. Jadi sederhana, murah, gampang, ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Ya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi harapan kita memang petani itu tidak ketergantungan dari corporate yang menghasilkan pupuk. Ya. Nah, tapi kita mandiri. Mandiri, benar. Iya, kita mandiri. Ya. Selama ini kan juga kita pakai. Ya. Nah, hasilnya ternyata di lingkup tiap-tiap petani sudah ada buktinya. Ya. Jadi ini tinggal membuktikan berikutnya. Berikutnya saja. Karena tanah kita terus terang miskin unsur hara. Oh, ya. Nah ini yang kita produksi adalah mikroba agar berkembang di lahan kita. Jadi kalau nanti petani kita edukasi lagi dengan banyaknya kotoran limbah-limbah yang ada di sekitar, nah itu nanti bisa termanfaatkan. Karena apa? Limbah yang ada sekarang ini dari kotoran sapi belum sempurna. Jadi mikroba berbiak di situ belum sempurna. Ini belum bisa dimakan tanaman. Belum bisa. Jadi harus kita olah. Ya. Nah, olah lebih lanjut ya seperti ini. Jadi ini adalah untuk memperbanyak mikroba di lahan kita nantinya. Jadi kita kembang biakkan di biokultur ini. Setelah di biokultur, bila lahan sudah siap dengan limbah-limbah dari kotoran ternak, dia lebih cenderung kesuburannya nanti meningkat. Itu bisa dibuktikan nanti. Jadi untuk tanah-tanah yang jenisnya tanah-tanah pasir, memang sebaiknya pakai ini. Pakai ini karena tanah pasir jenisnya tanah porus. Jadi dia lebih cepat kalau kita kasih kimia kurang terserap secara maksimal. Karena airnya kurang ya. Nah, kurang seperti itu. Jadi ini makanan siap saji gitu. Ya, makanan siap saji. Jadi kita bisa dapat mikroba berbiak di dalam tanah, tanamannya juga sehat. Nanti langsung diserap makan. Langsung diserap. Jadi ada proses di dalam tanah. Jadi kita di dalam tanah itu tidak pupuk kita taruh di situ langsung dimakan tanaman tidak, tapi terbantu oleh adanya mikroba yang ada kita kembang biakkan di biokultur ini. Sebenarnya seperti itu. Oh ya. Sebenarnya kalau ya para petani itu mau sedikit belajar dan sabar ya, sabar. Ini kedepannya kita bisa mandiri pupuk ini ya. Iya bisa. Jadi, mandiri pupuk itu ternyata juga murah karena bahan-bahan bakunya adalah di sekitar kita ada limbah yang biasanya kita buang tidak ada nilainya, kita manfaatkan sehingga bernilai tinggi seperti itu. Iya. Nah, coba kita cek apa namanya itu isinya. Nah, monggo. Mas siapkan ada gelas kecil sini. Dites. Berapa nanti ini proses pertama sampai nanti jadinya seperti apa? Ini kan proses pertama. Iya. Jadi nanti kita pertama tahu, nanti kita cek setelah 1 minggu. Nanti berapa penambahan?
Ini kita hidupkan, kita cari EC-nya. Lah seperti ini. Gantianmu ya, ganti. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini sudah terus naik. Naik. Nah, ini. Udah naik, EC-nya naik. Nanti kita simpan di sini. 798 ya. 798 EC-nya. EC-nya. Nah, seharusnya normalnya tuh kalau bisa di Nah, nanti jadinya harus 1000. 1000 ya. Lebih ya. 1000. Ini karena baru proses. Oh, baru proses ini ya. Jadi dia istilahnya terfermentasi untuk menghasilkan mineral-mineral itu tadi. Ya, ya, ya. Jadi ini memang masih awal. Awal EC-nya masih tadi sekitar bisa dicek 700-an. Atau kita cek ulang. Berapa, Mas? Ya, nanti di 869. 869 toh? Nah, Kita simpan. jamban. Oke. Nah, Isinya 800. nah ini dicek yang kedua isinya 868. Nah ini tinggal nanti setelah 1 minggu proses kita cek lagi, minimal harus 1000 ya. 1000. Harus lebih. Jadi biar ini nanti efektif di tanah, di lahan. Karena ini kan beda sama kita bikin pupuk cair. Ya, ya, ya. Beda. Karena ini bahannya kan ada ini apa itu, ada tambahan air. Ya, ya. Nah, kalau mau yang bagus itu bahannya urinnya. Urinnya justru urin. Kita tambahkan di sini. Oh, jadi selain tambahan air biasa juga urinnya. Urin. Jadi Ya, ya. jadi sekaligus kita. Makanya lahan yang subur kalau kita tes pakai EC itu 1600. Di lahan. Di lahan yang subur. Lahan subur. Jadi pH sudah baik. Terus nanti tingkat kesuburannya pasti naik seperti itu. Kuncinya di pH kalau untuk tanah pertanian. Biasanya masyarakat itu ya karena mungkin alat tidak ada, terus tanda-tanda apa kekurangan unsur dia juga kurang paham. Biasanya seperti itu. Jadi yang dialami akhirnya tanaman yang tumbuh di situ akhirnya tidak efektif untuk menghasilkan buah. Ya akan terganggu. Jadi memang yang kita butuhkan sekarang ini adalah sehatkan tanah yang pertama. Ya. Baru tanaman yang di atasnya tanah itu mengikuti. Pasti subur. Pasti subur, makanya harus kita tambah mikroba itu sendiri. Seperti itu. Oke. Iya. Inilah sahabat tani. Jadi sahabat tani jangan ragu lagi. Sahabat tani harus mau berinovasi, harus mau sabar, harus mau melakukan agar kita mandiri. Jadi kedepannya kita harus mandiri. Jadi petani harus mandiri. Ini kita memulai mandiri pupuk. Nah nanti kedepannya kita juga bisa mandiri bibit. Nah kalau seperti itu maka gonjang-ganjing apapun yang ada, masalah pupuk, masalah bibit dan lain sebagainya, ya kita nikmati saja karena kita sudah bisa melakukan itu semua. Jadi kita mengawali untuk ini. Pesan saya, ayo kita sama-sama untuk bisa memulai menggiatkan pembudidaya tanaman organik. Salam lestari. Yes. Oke. Mantap.